Warga desa Hadar di Suriah Selatan dilaporkan meminta wilayahnya dimasukkan ke wilayah dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Media Times of Israel mengutip sebuah video viral di mana seorang anggota komunitas Druze di Suriah meminta hal itu dan menyatakan kekhawatiran atas masa depan rakyatnya. Dilaporkan permintaan itu diajukan seusai pemerintahan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad dijatuhkan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham atau HTS. Dalam video yang diunggah di media sosial X pada Jumat 13 Desember 2024, seorang warga Hadar berdiri di hadapan orang-orang. Dinarasikan ia mengaku sebagai perwakilan dari masyarakat Druze, kelompok etno-religius esoteris mendesak banyak orang mempertimbangkan masa depan rakyat. Sebagai informasi, desa Hadar itu terletak di dalam zona penyangga antara Israel dan Suriah. Pria itu mengatakan ia lebih baik berada di bawah kekuasaan Israel yang kejahatannya dianggap lebih ringan. Hal itu merujuk pada kelompok HTS yang ia anggap lebih berbahaya bagi wanita, anak-anak, dan harta rakyat Druze desa Hadar. Oleh karena itu, ia merasa lebih baik wilayahnya bergabung ke Israel. Kelompok pemberontak pemerintah Suriah Hayat Tahrir al-Sham atau HTS dengan tegas menolak berperang atau berkonflik dengan Israel. HTS saat ini mengaku lebih memilih fokus memulihkan Suriah yang baru saja ditinggalkan rezim Bashar al-Assad. Meski begitu, pasukan pertahanan Israel atau IDF justru terus menyerang Suriah ratusan kali sejak rezim Assad tumbang. Diketahui rezim Assad runtuh sejak digulingkan oposisi pada Minggu 8 Desember 2024 lalu. Menanggapi serangan IDF, pemimpin kelompok HTS Abu Muhammad al-Golani alias al-Jolani menilai Israel sudah kelewatan. Namun ia menyebut HTS enggan menambah konflik baru termasuk dengan Israel. Menurut al-Golani, solusi diplomatik adalah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan dan stabilitas di kawasan. Di sisi lain, pemerintah Israel menyetujui rencana untuk mengembangkan kawasan dataran tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu 15 Desember 2024 mengatakan rencana itu termasuk memperkuat pemukiman dan menggandakan jumlah penduduk di sana. Pemimpin kelompok pemberontak pemerintah di Suriah, Muhammad al-Golani alias al-Jolani, membeberkan langkah pemerintahan baru di Suriah. Panglima Hayat Tahrir al-Sham atau HTS itu mengatakan, pemerintahan baru akan membubarkan semua kelompok oposisi bersenjata di Suriah setelah rezim Assad runtuh. Dilansir Al-Mayadin, al-Jolani yang juga adalah Komandan Departemen Operasi Militer Suriah itu mengatakannya pada Minggu 15 Desember 2024 malam. Ia menegaskan semua kelompok bersenjata akan dibubarkan, serta tidak akan ada senjata yang dimiliki oleh siapapun selain pasukan pemerintah. Meski begitu, al-Jolani mengatakan pengecualian berlaku untuk beberapa spesialisasi tertentu yang memerlukan dinas selama waktu singkat. Menurut al-Jolani, juga tidak akan ada wajib militer di ketentaraan. Adapun menyikapi kondisi Suriah yang sedang dilanda perang, Komandan HTS itu menekankan bahwa prioritas utama dari pemerintahan baru adalah membangun kembali rumah-rumah yang hancur. Selain itu, pemerintahan juga akan membantu semua pengungsi untuk kembali ke rumah mereka. Pasukan Israel telah melancarkan serangan di Suriah pasca runtuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad. Keruntuhan rezim itu kemudian juga dimanfaatkan Israel untuk menyerang Iran, musuh bebuyutannya. Terbaru, Israel dilaporkan menargetkan terowongan senjata milik Iran di Suriah yang disebut menampung sistem rudal canggih.
Dilansir media Iran Internasional, sejak rezim Assad runtuh, Israel menyerang posisi tentara Suriah dan militan yang didukung Iran di seluruh negara Arab. Serangan ditargetkan ke Suriah sejak akhir pekan lalu. Adapun jet tempur Israel dilaporkan menghantam gudang rudal balistik Scud, peluncur roket dan bandara militer Nasiriyah di wilayah Kalamun. Israel berdalih serangan dilakukan untuk mencegah pemberontak mengakses aset militer canggih yang mungkin digunakan untuk menyerang mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu 15 Desember 2024 mengatakan keberhasilan serangan jadi bukti tambahan atas pukulan telak Israel ke seluruh poros Iran. Hal itu menanggapi pernyataan pemimpin Hizbullah yang mengatakan telah kehilangan rute pasokan militernya melalui Suriah. Sekolah-sekolah dan universitas di Damaskus, Suriah kembali dibuka seusai rezim Presiden Bashar al-Assad runtuh. Kegiatan belajar mengajar pun mulai dilakukan menyusul perayaan atas jatuhnya pemerintah otoriter. Dilansir The Guardian, anak-anak dan warga secara spontan melakukan perayaan pada Minggu 15 Desember 2024 setelah sekolah dan perguruan tinggi kembali dibuka. Dekan Fakultas Seni Universitas Damaskus, Ali Alham, mengatakan bahwa 80% staf dan sejumlah besar mahasiswa telah tiba di kampus. Sementara itu, menurut seorang anggota staf, sekira 30% siswa telah kembali ke sekolah yang jumlahnya diperkirakan akan meningkat dalam beberapa hari mendatang. Di sisi lain, kebaktian gereja pada hari Minggu lalu juga dilaporkan telah diadakan seperti biasa, yang mana di saat menjelang malam di Bab Touma, wilayah Kristen di kota tua Damaskus, restoran dan bar dibuka untuk pertama kalinya sejak Hayat Tahrir al-Sham atau HTS dan kelompok pemberontak lainnya menyerbu ibu kota. شوفوا قاعد سمع هو ساقط بس يدلع ناسي حاله انه حمار ساقط يا بشار سحر يعدم جحش القرداحات يعدم جحش القرداحات جولاني جنة جولاني. Terjadi ledakan dahsyat di Suriah setelah diserang rudal Israel pada Minggu 15 Desember 2024 malam. Serangan tersebut bahkan sampai mengakibatkan gempa magnitudo 3,0 skala Richter dan terasa hingga jangkauan 28 km. Dilansir Times of Israel, saat itu Israel menargetkan depot penyimpanan amunisi di Suriah, tepatnya di desa Hiresun dan Tartus. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat bola api yang sangat besar membumbung di udara. Tampak juga cahaya yang sangat terang terekam karena serangan rudal tersebut. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan, untungnya tidak ada korban akibat serangan rudal ini. Adapun dilaporkan jet tempur Israel menargetkan peluncur rudal di barak ke-107 di wilayah Hama dan depot senjata di pedesaan Tartus. Ledakan itu terjadi di satu-satunya jembatan di Sungai Efrat yang menghubungkan kota dan desa Hatla. Serangan itu dilakukan Israel memanfaatkan runtuhnya rezim diktator Suriah Bashar al-Assad. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.